Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama aku Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah desa yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan Allah limpahkan kebahagiaan, serta apapun yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan. Amin. Aku awali ya kegiatan aku di pagi hari ini teman-teman. Ini aku lagi ngegoreng bola-bola pisang. Jadi ini tuh aku udah bikin adonannya itu tadi sih ya teman-teman ya. Tadi aku bikin adonannya dulu, cuman aku nggak bikin videonya karena lagi riweh gitu ya, pagi-pagi gitu ya, lagi sibuk dengan cucian gitu ya. Jadi aku lagi nggak pakai hijab, makanya aku nggak videoin. Dan ini tuh aku videoin pas lagi ngegoreng aja, karena kan pas bikin bola-bola bola-bola pisang sebelumnya aku juga udah ada ngevideoin gitu ya. Nah di sini aku mau goreng ini teman-teman buat sarapan pagi gitu ya, karena kan makan pisang ini juga bikin kenyang banget gitu ya, anak-anak juga doyan teman-teman. Jadi kami pagi ini sarapannya ini aja, dari ntar siang baru makan nasi gitu ya, karena kan ini udah kenyang banget lah kalau misalnya kita itu minum ini. Nah, oke teman-teman, ini udah jadi ya, udah selesai. Terus di sini langsung aja minyaknya aku tumpahin ke dalam wadah ya teman-teman. Dan ini nih dia, wah bola-bola pisangnya tuh masih anget. Masya Allah, enak banget ya teman-teman dijadiin sarapan gitu ya. Aduh beneran deh, mantep banget. Ditemenin sama kopi atau teh itu enak banget. Cuman kan sekarang aku lagi ngurangin yang namanya minum yang manis-manis. Jadi sekarang itu aku minumnya air putih aja. Nah teman-teman, seperti ini ya untuk sarapan pagi ini. Ini dia bola-bola pisang ya teman-teman, isinya itu meses aja karena cuma ada meses di rumah. Oke deh teman-teman, ini aku mau mulai sarapan dulu ya teman-teman. Anak-anak itu sebenarnya masih tidur gitu ya pas aku lagi mulai sarapan ini. Tapi tiba-tiba pas aku tuh mulai sarapan gitu ya teman-teman, anak-anak itu bangun gitu ya teman-teman. Nah jadinya ya sekalian aja di sini tuh anak-anak aku ajakin main sebentar, tadi aku peluk-peluk, terus di sini aku ajakin makan sekalian gitu ya. Nah ini tuh anak-anak masih kucel banget ya kelihatan mukanya tuh teman-teman, karena memang mereka itu baru bangun tidur ya. Jadi bangun tidur tadi aku ngajakin main sebentar doang. Terus aku ajakin deh sarapan bersama ya. Nah di sini aku anak-anak aku taruh aja di meja kompor ini ya teman-teman. Tapi ini aku jagain kok ya, jadi nggak bakalan jatuh kok. Kalian lagi pada apa nih teman-teman? Untuk pas lagi nonton video aku ini, adakah yang lagi sama nih yang lagi sarapan? Boleh tulis di kolom komen ya. Dan kalian jangan lupa ya teman-teman untuk absen di kolom komentar kalian itu dari mana aja gitu ya, agar aku tahu video aku ini udah nyampe kemana aja sih ya teman-teman. Oke deh teman-teman, setelah sarapan di sini aku lanjutin nih buat jemurin pakaian. Ini tuh aku tadi udah selesai buat nyuci-nyuci gitu ya. Jadi ini tuh tinggal dijemur-jemurin aja untuk pakaiannya semuanya. Sekarang cuaca di tempat aku tuh bener-bener susah banget ditebak ya teman-teman. Beneran deh, kadang itu mendung gitu ya, udah ngangkatin pakaian gitu ya, udah gerimis-gerimis gitu kan, tapi ternyata tiba-tiba malah nggak jadi hujan, tiba-tiba malah panas gitu. Terkadang juga pas lagi panas-panasnya tiba-tiba dadakan hujan turun berpetir angin. Masya Allah, di tempat aku ini tuh menurut aku yang paling agak serem gitu ya teman-teman, itu tuh anginnya ya. Mungkin karena daerah tempat tinggal aku ini memang agak tinggi teman-teman ya, menurut orang-orang sini memang tempat ini agak tinggi. Jadi mungkin sebab itu ya, makanya kayak angin itu kalau pas lagi datang tuh Masya Allah kenceng banget teman-teman. Dan juga sekarang-sekarang ini kan teman-teman, itu kalau misalnya pas hujan itu beneran deh lagi bergemuruh terus gitu ya, kayak ada petir sambar menyambar. Bahkan di sini tuh kalau pas lagi ada petir kayak gitu ya, beberapa orang itu ada yang cerita gitu ya, kayak TV di rumah disambar petir gitu, STB-nya yang disambar petir. Pokoknya segala macam itu kena sambar petir, karena memang petir di sini tuh beneran deh bikin serem banget. Oke deh teman-teman, aku lanjutin dulu ya buat lipat-lipatin pakaian nih teman-teman. Masya Allah, lipatan pakaian ini udah numpuk banget ya. Ini aku mau lipat-lipatin dulu. Walaupun ngelipat pakaian ini tuh pekerjaan yang berat ya teman-teman, tapi mau nggak mau tetap ya ini harus dikerjakan.
Aku tuh sebenarnya udah kepengen banget nyetrika nih teman-teman ya, beberapa, baju-baju tuh udah ada yang harus disetrika gitu ya teman-teman, tapi ya gitu deh setrika aku itu rusak teman-teman. Jadi, aku tuh kayaknya kudu beli setrikaan lagi deh ya. Jadi kadang itu kalau misalnya mau nyetrika ada yang perlu-perlu dadakan ya aku minjemnya ke rumah kakak aku ya teman-teman. Karena mah setrikaan di rumah itu udah nggak bisa dipakai gitu ya, udah nggak panas sama sekali gitu ya, terus juga sering nyentrum gitu. Jadinya aku takut makainya teman-teman. Nah, di sini, siapa nih di antara kalian yang punya lipatan pakaian yang sama banyaknya kayak aku ini? Ayo teman-teman aku temenin kalian buat ngelipat pakaian juga ya. Entah kenapa ya teman-teman ngelipat pakaian itu jadi kerjaan yang berat banget gitu ya. Padahal ini tuh sebenarnya kita tuh nggak perlu effort banget gitu ya buat ngelipat pakaian ini ya. Tapi entah kenapa niatnya buat memulai kerjaan ini tuh bener-bener kayak susah banget gitu ya teman-teman. Entah kenapa lah gitu ya, kadang aku pun juga suka heran gitu ya, padahal ini tuh nggak susah gitu ya, ini tuh nggak sulit gitu ya ngelipat pakaian ini. Terus juga nggak bakalan perlu terlalu capek, nggak berat gitu ya, tapi entah kenapa kayak ngelipat itu untuk memulainya itu yang berat banget gitu ya teman-teman. By the way, di sini tuh aku ngelipat pakaian sambil nyalain kipas ya teman-teman, karena memang aslinya gerah banget. Pokoknya walaupun sekarang tuh udah mulai hujan gitu ya, tapi gerahnya tuh beneran deh nggak ketulungan teman-teman. Bener-bener panas banget gitu ya. Makanya enak banget kalau siang-siang itu tidurnya di kamar depan ini teman-teman, karena memang kamar depan ini udah ada plafonnya gitu ya. Makanya ya teman-teman, kamar depan ini aku nggak yang terlalu naruh banyak-banyak banget barang gitu ya, biar siang hari tuh aku sama anak-anak tuh bisa tidur di sini. Sebelumnya aku tuh nidurin anak-anak teman-teman di kamar belakang gitu ya, dan itu tuh kadang mereka tuh tidurnya sebentar doang karena memang kalau udah di siang hari tuh ya teman-teman panas matahari tuh memang nembak banget ke arah rumah gitu ya, ke arah apa namanya dinding kamar aku yang dekat jendela. Jadi itu tuh bener-bener nembus banget panasnya gitu ya, walaupun udah dinyalain kipas tapi gerahnya masya Allah gitu ya. Makanya anak-anak tuh nggak betahan tidur di situ. Jadinya semenjak anak-anak aku tidurin di kamar depan ini, mereka tuh cenderung lebih lama gitu ya buat tidur siang. Alhamdulillah banget ya teman-teman, walaupun anak-anak itu udah 3 tahun gitu ya, tapi mereka tuh memang masih rutin banget buat tidur siang dari kecil sampai sekarang gitu ya. Karena memang aku selalu ngebiasain teman-teman dan selalu mengutamakan tidur siangnya mereka gitu ya. Walaupun mungkin terkesan agak telat tidurnya, tapi tetap aja siang hari itu tidur. Dan walaupun gara-gara tidur siang itu malam harinya mereka itu jadi lebih agak lama tidurnya, tapi nggak apa-apa. Setidaknya siang hari itu mereka tuh tidur gitu ya. Jadi rumah itu biar ada kayak apa ya, kayak tenangnya itu sebentar gitu ya teman-teman. Ya kadang itu kalau pas anak-anak tidur tuh ya teman-teman, masya Allah tenang banget rasanya rumah tuh ya. Dan disitulah kadang kesempatan aku buat me time gitu ya, buat kayak apa namanya, kayak makan cemilan gitu ya sambil duduk santai ngedit-ngedit nonton video kesukaan aku, ataupun kadang itu di situ kesempatan aku buat ngedit, buat voice over kayak gitu ya teman-teman. Karena kalau pas anak-anak itu bangun teman-teman, masya Allah rumah itu ya beneran deh kayak apa ya, kayak punya anak banyak gitu teman-teman, berisik terus ya nggak ada tenangnya. Ya namanya juga punya anak itu udah lebih dari satu ya teman-teman. Oke deh, alhamdulillah nih teman-teman, aku udah selesai buat ngelipat pakaiannya. Nah ini aku mau pindahin dulu pakaiannya ke dalam keranjang biar mudah diangkat gitu ya nanti ke kamar gitu ya, boleh susun ke dalam lemari. Karena kalau misalnya nggak dimasukin keranjang ini pasti bakalan bolak-balik gitu ya buat ngambilin. Jadi ya udah, untuk mempersingkat waktu langsung aja di sini aku masukin ke dalam keranjang ini ya, biar nanti sekali lewat gitu ya teman-teman bisa kebawa semuanya. 나와 네 손가락에게 이렇게야 놀자 나와 웃으며 놀고 남은 일 하자. Oke deh teman-teman, rasanya lega banget ya udah terselesaikan lipatan pakaian yang super duper numpuk ini. Pokoknya kalau misalnya lipatan pakaian itu udah nggak ada, beneran deh tenang banget rasanya, lega banget rasanya ya. Dan di sini aku mau lanjut teman-teman buat susunin pakaian-pakaiannya ini ke dalam lemari ya teman-teman. Terus sebelum aku susun gitu ya, aku mau rapi-rapin dulu pakaian yang di lemari sekalian biar tetap rapi. Pokoknya kalau misalnya aku tuh mau nyusun pakaian ya teman-teman ke dalam lemari ya, itu aku pastikan yang di dalam lemari itu tuh rapi dulu gitu. Jadi setelah yang di dalam lemari rapi, baru kita masukin lagi pakaian yang baru gitu ya. Jadi biar tetap rapi gitu.
Walaupun cuman aku aja yang ngambil-ngambil pakaian di lemari ini teman-teman, tapi terkadang itu ya beneran deh, kayak pakaian tuh juga sering berantakan gitu ya. Karena terkadang itu pas kita ngambil pakaian buru-buru, nggak sengaja kesenggol pakaian yang ini, kesenggol yang itu gitu ya. Jadinya kayak berantakan. Jadi kudu harus dibersihin, dirapiin gitu. Dan ini ya teman-teman si kakak gitu ya, dia itu nangis teman-teman, dia itu kayaknya berantem sama si adik gitu ya, terus dia itu ngadu katanya, "Bun, bun, oh bun," katanya gitu ya, "peluk," katanya gitu. Jadi ya udah dipeluk dulu ya teman-teman. Aku tuh kenapa jarang banget bikin video yang ada suara aslinya gitu ya, karena memang di rumah itu suara TV tuh lumayan kenceng. Plus juga beradu sama suara musik ya teman-teman yang ada kedengaran dari rumah para tetangga gitu ya. Jadi cari aman aja karena kalau video itu udah kena hak cipta, aduh beneran deh ngerepotin banget ya teman-teman. Makanya udah cari aman aja deh. Nah, selesai pakaian aku susun ke dalam lemari. Di sini lanjut pakaiannya Pak suami juga. Pakaiannya Pak suami itu beneran deh banyak banget yang perlu disetrika deh, masya Allah. Diselawatin dulu ya teman-teman. Semoga bisa segera punya setrikaan yang baru. Amin. Nah, di sini aku lanjut teman-teman buat nyisirin rambutnya anak-anak dulu ya. Nah, ini aku mau ngerapin rambutnya mereka dulu. Harusnya sih dari tadi ya teman-teman dirapiin ya rambutnya mereka ya. Tapi ya udahlah nggak apa-apa, sekarang baru aku rapiin rambutnya gitu ya, biar enggak usang banget kelihatannya gitu ya. Karena memang mukanya tuh udah kayak kelihatan ya ampun gitu ya teman-teman, kucel gitu ya. Udahlah belum mandi gitu ya, masih kucel gitu ya. Terus rambutnya juga berantakan gitu kan. Nah, di sini aku lanjut untuk nyisirin rambutnya si Ade. Tadi itu si kakak ya, teman-teman yang aku sisirin, dan ini si Ade. Kemarin itu ada yang nanya gitu ya, Bun, si kembar itu tuh ada nggak sih yang membedakannya? Ada ya teman-teman, si kakak itu di bagian pipinya yang sebelah kiri itu ada tai lalatnya teman-teman. Kalau si Ade itu nggak ada gitu ya. Bukan sebelah kiri deh, yang sebelah kanan ya teman-teman. Nah, kayak gini aja sih teman-teman kalau aku tuh nyisirin rambut anak-anak ya. Mereka tuh juga bukan tipe anak-anak yang berdrama. Pokoknya kalau pakai baju itu juga jarang berdrama, nyisirin rambut gini juga nggak berdrama. Bahkan potong kuku pun mereka tuh nggak berdrama ya teman-teman, alhamdulillah ya. Tapi kalau misalnya masalah mereka tuh lagi main, wajib berantem ya teman-teman. Pokoknya itu ya setiap hari berantem terus kerjaannya. Oke, lanjut. Di sini aku juga mau nyuci piring nih teman-teman. Itu cucian piring juga nggak terlalu banyak. Jadi di sini tuh aku langsung cuci aja biar lebih plong gitu ya teman-teman dapur ya. Sebenarnya kalau udah punya wastafel kayak gini tuh ya teman-teman harusnya jangan sampai dibiarin ada perkakas yang numpuk gitu ya. Pokoknya kotor sedikit tuh langsung cuci. Cuman ya kadang kita itu kalau masih dikit tuh ya ada rasa magar-magarnya dikit gitu ya. Ntar lagi aja deh nunggu agak banyak kan gitu ya teman-teman. Ini tuh perkakas yang aku pakai buat bikin cemilan tadi gitu ya, kayak wajan-wajan gitu ya teman-teman. Makanya ini tuh kayak adalah sedikit gitu ya, walaupun gak terlalu banyak, ya udah kita beresin aja. Itu juga untuk di wastafel, untuk piringnya udah dicuci juga udah mulai banyak, tapi ntar aja deh aku beresinnya. Oke deh teman-teman semuanya, alhamdulillah udah selesai nih teman-teman untuk kerjaan aku di video kali ini. Semoga apa yang aku share di video aku bisa menginspirasi, memotivasi, dan juga menghibur ya. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya. Maaf kalau ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan di hati kalian. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa ya untuk di subscribe dulu dan nyalakan notifikasinya agar kalian gak ketinggalan kalau ada video terbaru dari aku. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.